Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki Adam, mahasiswa Ilmu Komputer kelas C2 angkatan 2023 akan menjelaskan singkat tentang praktik kecil-kecilan dari sebuah bank dengan metode MVC, yaitu model, view, dan control. Nah, pertama kita bikin 4 file yang bakal mau bisa misalnya lebih tepatnya biar mudah juga bagian dan penstrukturan dari filenya. Ada drive nasabah sebagai driver utama atau lebih tepatnya tampilan utama yang bakal nampilin semua data, masukin data. Kontrol nasabah itu apa? Kontrol nasabah itu sebagai tempat buat nampung fungsi-fungsi umum yang dapat dipahami oleh user. Habis itu model nasabah itu apa? Itu fungsi-fungsi yang emang udah mengkerucut bakal ngacu ke objeknya dan itu lebih mudah diakses daripada kontrol nasabah dan secara tata nama. Lalu ada file nasabah. File nasabah itu apa? Jadi yaitu file yang nampung nilai-nilai dari tiap nasabah. Karena kan tiap nasabah itu nggak cuma punya nama doang, tapi dia punya nama, ID, dan lain-lain. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke kodenya. Ini ada menginisialisasi objek nasabah. Apa itu? Kita membuat secara umum kerja banknya itu mulai dari sini, dari kontrol nasabah dinyalain atau diinisialisasi. Dengan ini kita udah bisa mulai nambah record, nampilin record dari nasabahnya lah. Nah, pertama kita masukin data-data rekening nasabah karena awalnya kosong. Nah, kita pakai fungsi add record. Add record itu nambahin ke data nasabah ke dalam banknya. Nih, setiap kali dia bakal passing parameter rekening, nama, alamat, provinsi, jenis, dan tabungan. Itu dimasukin ke objek nasabah yang bakal ditampung. Nah, setelah sebuah objek ini kebuat, nanti dia disimpan dalam sebuah bungkusan biar mudah lah disimpan. Nah, nanti dimasukin ke dalam insert. Insert itu bakal masukin satu bungkusan ini ke dalam sebuah index array di dalam sini di insert. Nah, itu bakal data disimpan ke dalam nasabah ini, bungkusan nasabah ini bakal masukin ke dalam sebuah data. Nah, indeksnya itu gimana? Indeksnya bakal otomatis bertambah setiap record baru ditambah. Nah, selanjutnya ini kita mau nampilin data nasabah yang ada di bank. Kita coba nampilin data satu persatu. Pakai namanya view single record. View single record itu artinya ya kita nampilin data nasabah per data nasabah yang kita mau, tapi cuma satu doang. Nih, kita view record nomor rek itu apa? Si ID nasabahnya yang kita mau. Nah, kita print, kita buat buktiin kalau ini programnya jalan. Terus juga result this model get ini apa? Get itu kita ngambil data nasabah yang kita mau di dalam model. Nah, ini get. Get itu bakal balikin data dari indeks tertentu. Kita balikin satu bungkusannya itu. Kita balikin ke sini dan di print. Nah, hasilnya tuh gini. Nah, kita refresh dulu ya. Nah, ini dia view record nomor 2 si cucu. Nah, cucu tuh tampil semua nih datanya. Tuh ada banyak nih. Kayak dari cucu, si namanya, si alamatnya, profesinya, bla bla bla. Nah, kita juga manggil si Ali. Nah, muncul semua juga dari namanya, alamat, dan lain-lain lah, sama jumlah tabungan. Nah, selanjutnya itu kita mau nampilin ininya. Kita mau nampilin beberapa data tertentu, tapi kita mau langsung sekaligus. Nah, caranya pakai view multi record. View multi record itu konsepnya sama dengan view single record. Bedanya itu dia pakai perulangan dan juga akses indeksnya tuh nggak nentu. Jadi kita bisa melalui urutan apa aja ya. Nah, konsepnya sama, hanya beda di perulangan saja. Tuh, sama aja sebenarnya strukturnya. Akhirnya kita ngeprint si Ali, Cucup, sama Elstein. Tuh, ada Cucup Elstein ke print. Nah, selanjutnya kita ada view all record. View all record itu nampilin semua data dalam banknya.
Nah, jadi hasil ke print semua lah. Cara kerjanya itu kita manggil dulu fungsinya. Nah, di view all record ini kita bakal manggil satu fungsi lagi dari model nasabahnya, yaitu ini return this data. Return this data itu berarti nggak ngakses indeks apapun, langsung semuanya dipanggil, dibalikin return sini ke result. Nah, result itu menampung semua arraynya. Nah, di print R lah, biasanya semuanya ke print deh. Sekarang kita lanjut ke namanya nah ini dia, kita mau praktikin narik uang dari saldo rekening. Nah, ini si Ali mau narik 500.000 dari saldonya. Kita jadinya manggil dulu fungsi tarik uang. Nah, ini kita tarik uang. Ini ngasih tahu si ini narik rekening uang. Narik rekening dari itunya. Tuh, si ID ini rekornya itu berarti si ID yang kita mau akses ya, si ID nasabahnya. Nah, kita tarik itu ngepassing lagi si ID rekeningnya sama jumlah uangnya. Kita masuk ke modul nasabah. Nah, dalam tarik ini kita bakal melakukan pemeriksaan dulu apakah uang yang mau ditarik itu melebihi dari saldo tabungannya. Kalau misalnya melebihi, dia bakal ngasih tahu tabungan di rekening tidak mencukupi, bro. Ya udah, batal lah. Atau kalau misalnya memenuhi, dia bakal ngelakuin get tabung. Get tabung itu dalam file nasabah ini ngasih tahu si nasabah itu punya saldo berapa, karena ini kan private ya datanya dan kita nggak bisa semena-mena mengakses dari file lain lah. Nah, kita pakai namanya fungsi get tabung. Nah, get tabung nanti kita kasih tahu saldonya itu berapa. Nah, diperiksa lah. Kalau misalnya uangnya lebih, batalin nih. Kalau misalnya uangnya mencukupi buat ditarik, laksanain bro. Nah, nanti tem itu nyimpen nilai uang yang telah dikurangin ya. Habis itu kita masuk ke set tabung baru, yaitu hasil setelah rekeningnya berkurang. Nah, set tabung baru tuh hasil itu dia yang passing nilai yang dari udah kita kurangin, terus kita jadiin nilai barunya di dalam saldo. Oke deh, terus kita tampilin deh apakah berhasil dikurang. Seharusnya iya. Tuh, si Ali berhasil narik 500.000 dari saldonya, jadi 29,5 juta. Nah, gimana kalau misalnya gagal? Nah, ini kita si cucup nih. Cucupnya 2 deh. Waduh, mantap. Udah nggak apa. Nah, cucupnya ini narik uang sebanyak 10 juta, tapi di saldonya cuma 2 juta. Dia nanti langsung aja lah. Kita tarik uang langsung ke fungsi penarikannya. Nah, dia tuh otomatis langsung memenuhi syarat ini. Gimana tabungannya tuh lebih kecil, saldo tabungan lebih kecil dari saldo yang mau ditarik, otomatis batal lah. Tuh, tabungan rekening tidak mencukupi. Nah, tuh ngasih tahu 2 juta. Oke, selanjutnya kita praktisin deposit uang. Deposit uang itu kita masukin uang ke dalam bank. Nah, ini si siapa ini Budi ya. Budi mau masukin uang 10 juta ke rekeningnya. Nah, depos uang manggil fungsinya dulu. Nah, depos uang ini ngasih tahu kita bakal deposit rekening ke rekening nomor si ID yang passing ya. Habis itu uang ID sama jumlah uangnya dipassing ke depos atau fungsi yang mau masukin saldonya. Di depos ini kita ada get tabung, kita ngambil jumlah tabungan sebelumnya dari nasabah ya. Kita ngambil jumlah tabungan dari yang mau kita tambahin. Nah, habis langsung tambahin aja. Nah, nilainya disimpan dalam tem. Tem ini bakal dimasukin ke set tabung baru. Tuh, set tabung baru lagi jadinya itu nambah tuh 10 juta ya. Dari 5 juta, berarti sekarang harusnya 15 juta. Oh, benar. Nah, sekarang kita praktisin namanya transfer uang. Transfer uang itu sebenarnya tuh simple. Nah, itu sama kayak tarik uang dan deposit uang, bedanya itu digabungin. Kita punya si ID yang mau ditarik rekeningnya, yang ngirim lah, terus juga ada si rekening penerimanya. Ini si Ali mau ngirim uang ke cucu, karena kan baik banget loh. Nah, dia ngirim lah transfer uang
transfer uang itu manggil dua fungsi, si tarik sama depos. Tariknya itu narik uang si Ali, si outnya, sama jumlah uang yang ditarik. Jadi kan 10 juta dari 29,5 jadi 19,5. Nah, habis itu deposnya masukin uang 10 juta ke si punya cucu. Nah, hasilnya kita lihat hasilnya. Harusnya itu si Ali tinggal 19,5, si cucu jadi 12 juta. Dan kita lihat, wah memenuhi nih, berarti fungsinya berjalan dengan baik. Ya, sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.